Pemirsa, kasus Muhyani, seorang warga Serang yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran membunuh pencuri kambingnya viral di media sosial. Usai menjadi sorotan publik, Kejaksaan Negeri Serang akhirnya menghentikan perkara tersebut. Setelah viral di media sosial penetapan tersangka Muhyani, seorang penjaga kambing di Serang, Banten yang membunuh maling pencuri kambing, akhirnya kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Syahdi mengatakan, surat ketetapan penghentian penuntutan dikeluarkan usai melakukan gelar perkara kasus Muhyani di kantor Kejati Banten Jumat sore. Berdasarkan fakta, perbuatan yang digali oleh jaksa penuntut umum ditemukan unsur pembelaan diri yang dilakukan oleh Muhyani, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan saat itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Tidak dapat dipidana, bahasanya nuklir, yang karena pembelaan terpaksa. Jadi berdasarkan pasal itu juga sesuai pasal 139 KUHP, kita menyatakan perkara itu close dan tidak kita limpahkan ke pengadilan. Sesuai asas dominus litis, jaksa yang kita tidak kita limpahkan ke pengadilan. Dari berkas perkara terungkap, korban pencuri bernama Waldi sempat meminta bantuan saksi AS yang juga rekannya yang ikut dalam pencurian dan telah dijatuhi pidana 1 tahun penjara untuk menolongnya. Tetapi karena tidak ditolong oleh saksi AS, korban meninggal dunia di persawahan. Ibnu Malik, Serang, Banten. Bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini? Kita sudah terhubung dengan Ruslan, keponakan dari Muhyani yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Selamat sore, Pak Ruslan. Iya, selamat sore. Baik, Pak Ruslan, Anda menyampaikan sebelumnya paman Anda, Pak Muhyani, saat ini sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Apakah kesehatan dari paman Anda, Pak Muhyani, mengalami gangguan setelah terjadinya kasus ini? Ya, sempat shock gangguan. Jadi sebelumnya punya riwayat ini paru-paru. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah pas kemarin, pas penangguhan penahanan itu jemput sama saya, sama adik saya, sama anaknya, sama Pak RT segala dari Kajari itu. Sampai di rumah, alhamdulillah, sujud syukur, keluarga pada nangis, haru tangis, gitu ya. Sebelum adanya penangguhan itu langsung dibawa ke klinik. Baik, sebelum ada penangguhan penahanan, berapa lama paman Anda, Pak Muhyani ini sempat ditahan di rutan? Kurang lebih 5 hari, 6 harian ya. Jadi semenjak Kamis itu, semenjak hari Kamis itu. Kamis pagi seperti wajib lapor, pas sampai Polres itu dilimpahkan ke kejaksaan, sampai kejaksaan Bapak Muhyani ditahan. Pak Ruslan, apakah pada saat peristiwa pencurian terjadi, Anda berada di lokasi juga pada hari itu? Tidak. Jadi saya tahunya paman saya itu cerita-cerita ya sekedar sharing, curhat gitu tuh. Seperti apa cerita yang disampaikan? Cerita yang disampaikan Pak Muhyani seperti apa kronologi kejadiannya? Kronologinya ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi pas paman saya itu sekitaran jam 4:05 habis nengokin Timun Suri belakang kandang itu Timun Suri. Nggak tahu pas di dalam itu udah ada orang gitu. Pas mau pulang ke rumah itu kan pintunya ada 2, jadi ada suara kayak jebakan galon gitu. Ada jebakan galon gitu. Dengaran gedumbrang itu, paman langsung sontak kaget ngelihat itu. Jadi kelihatannya pas ini sih ya samar-samar gitu, tahu orang tahu bukannya gitu tuh.
Udah aja si paman tuh pulang, pas mau pulang di kandang kambing itu ada suara itu kambing bunyi gek gitu tuh. Pas sampai situlah si maling itu pas ngelihat amprok sama mamang itu langsung nyabut golok gitu tuh. Langsung mau nyerang paman. Lah kebetulan si gunting waktu pas ngeguntingin timun suri itu ditaruh di dekat kandang kambing. Sebelahan sama kandang ayam tuh. Kurang lebih sekitar setengah meter, 1 meter lah gitu. Sontak langsung paman gue di situ. Kenalah si itu daripada paman saya yang kebacok mendingan bela diri lah gitu tuh. Duluan gitu si maling itu. Murni Begitu si upaya membela maling diri kena ya. langsung itu jatuh. Paman saya loncat ke belakang istilahnya cari posisi lah gitu. Takutnya dia ada beberapa orang nyerang gitu ya. Teriak maling gitu. Setelah itu si pelaku ini sempat bangun lari kabur gitu tuh. Kemudian paman saya langsung lapor ke Pak RT, ke anak gitu ya. Sempat menyisir balik lagi. Setelah dicari, disisir, nggak ketemu itu. Pak Ruslan, kami ingin konfirmasi, benarkah setelah peristiwa tersebut sebenarnya sempat ada upaya untuk damai, namun kemudian orang tua dari pencuri tersebut tetap melapor ke polisi karena ada permintaan santunan 50 juta rupiah? Iya, benar. Jadi dari keluarga saya sebagai istilahnya ponakan ya gitu tuh, sebagai keluarga mewakili sama Pak RT sama tokoh masyarakat, iktikaf baik buat ke sana gitu tuh, mau ngasih santunan besar 1 juta itu pun dapat minjem dapat dari nyari istilahnya gitu tuh, sumbangan atau gimana gitu. Pas sampai sana pihak dari keluarga sana itu masa sih segini katanya, tolonglah jangan segini, tambahin lagi katanya begitu. Oh berapa katanya tuh, kalau dia mau ditambahin ya udahlah berapa kek katanya begitu. Pulanglah ke sini si RT sama tokoh masyarakat perwakilan dari paman saya ini. Dapat istilahnya mau ditambahin 500 lagi ke sana lagi, nggak terima, masa nyawa dibayar segitu katanya tuh. Begitu. Kalau 50 juta nggak apa-apa katanya tuh. Ya sampai situ ya akhirnya nggak ditumponin atau ditangguhin ya dari keluarga. Jangankan uang 50 juta mau makan aja nyari ikan dulu di kali-kali itu, di irigasi di daerah Domas itu. Jadi uang yang diminta besarnya berapa Pak Ruslan? 50 juta rupiah? Iya, bilangnya 50 juta. Masa bayar segitu nggak sebanding katanya. Mau dikasih 1,5 juta itu nggak sebanding katanya sama nyawa katanya. Ya akhirnya dari pihak keluarga nggak menyanggupi dong. Gitu. Setelah tidak menyanggupi itulah kemudian orang tua dari pencuri ini melapor ke polisi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada surat panggilan pelaporan itu. Berapa kali kemudian Pak Muhyani ini dipanggil untuk diperiksa oleh pihak kepolisian? Dilapor ke Polres, wajib lapor ke Polres. Kurang lebih 3 bulanan. Selama rentang waktu 3 bulan itu, berapa kali diperiksa oleh polisi? Ada yang sampai 5 tahun. Kenapa? Selama rentang waktu 3 bulan itu, berapa kali diperiksa oleh polisi, paman Anda? 1 minggu 2 kali, Senin sama Kamis itu hari. Bahwa kemudian aksi paman Anda ini adalah bela diri, tentunya ini disampaikan kepada pihak kepolisian. Respon dari pihak kepolisian saat itu seperti apa? Katanya udah masuk pasal itu katanya penganiayaan paman saya ini katanya. Gitu. Pihak kepolisian tidak menerima bahwa aksi ini adalah bela diri begitu Pak Ruslan? Iya benar, iya. Baik, Pak Ruslan, kami tentunya terus mendoakan agar paman Anda kondisinya bisa terus membaik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.